Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam. Shalom pada malam hari Minggu yang spesial ini kita berkumpul di tempat semua anak kasih anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk kasih karunia Allah sehingga kami bisa mulai ibadah pada malam pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biasa pujian dan pujian kami naikkan menjadi baik harum di hadapan-Mu ya Allah Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus pegang kendali dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah untuk air yang hidup. Terima kasih yang menyegarkan setiap kami mandikan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kami senantiasa haleluya dalam kesegaran yang paripurna dan dalam kesehatan yang utuh, yang haleluya yang penuh pada seluruh haleluya tubuh jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para malaikat Tuhan yang menjaga kami, kawal kami, terutama untuk menjaga tempat sterilisasi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah betul-betul menjadi pujian hormat kemuliaan bagi Allah Bapa Surgawi, Allah Elohim yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hingga betul-betul ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Allah, yang haleluya membuat kami semakin bertumbuh dalam pesan di dalam Kristus Tuhan. Kami menangkap dengan utuh setiap firman yang diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami angkat tangan berserah di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hingga kami betul-betul merasakan kelepasan tegaknya luar biasa semua karena kasih kuasa anugerah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah itu baik bagi setiap kita. Amin. Kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan
hanya bagi Tuhan Allah kita, amin. Seberapa yang tetap mau bersyukur apapun yang terjadi, sebab kita lebih daripada pemenang, amin. Sebab Dia Allah yang selalu melimpahkan berkatnya bagi kita, selalu baru setiap pagi, amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Hari ini hari yang terbaik, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Hari ini hari yang terbaik, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Hari ini hari yang terbaik, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, banggalah yang dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, banggalah yang dipuji. Suka, amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku dan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang terbaik, hari ini hari yang terbaik, hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang terlebih besar di dalam setiap kita, amin. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih
lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di
Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih setiamu, anugerahmu, karuniamu Tuhan dalam setiap kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih apa yang sudah kami terima sungguh luar biasa Tuhan. Kami tidak dapat membayarnya Tuhan, tapi Engkau yang sudah membayar semuanya bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami, bagi kemakmuran kami, bagi kesehatan kami, bagi keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang mulia, yang benar, yang kudus. Boleh kami Engkau Tuhan, bukan oleh karena perbuatan kami, bukan oleh karena prestasi kami, tetapi karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Kami menerima kehidupan yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, malam hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu. Dan terus kehidupan kami terus merayakan kebaikan-Mu. Karena kami merasa tersanjung, kami merasa terkagum Tuhan melihat semua apa yang sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak sendirian. Engkau senantiasa bersama kami sampai selama-lamanya, menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang hari ini mau mengajar kami untuk kami lebih lagi dekat kepada Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Roh Kudus supaya memberikan kami pengetahuan, pewahyuan, pengertian, sehingga kami boleh mengerti dan mengalami kemerdekaan dari setiap firman yang ditaburkan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata, amin. Shalom. 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 Yes. Semangat? Semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, haleluya, luar biasa ya. Apa yang luar biasa? Bisa di luar. Ya, di luar. Kabarnya ya. Nah, sore hari ini saya mau berbagi sesuatu. Ini sangat berkaitan dengan iman. Kenapa? Kalau ini tidak beres, iman tidak bekerja. Jadi kita ini butuh iman. Amin. Iman apa amin? Ya, kita butuh iman. Amin. Amin. Ya, untuk kita mengakses segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang sudah disediakan Tuhan di dalam roh. Di dalam roh kita ini sudah semua Tuhan sudah sediakan. Ya. Tetapi itu semua harus diakses, harus dimanifestasikan ke dalam kehidupan kita secara nyata, ya, secara dunia dengan iman. Kita harus alami itu. Amin. Kita semua lagi belajar, ya. Saya juga belajar, ya. Nah, di sini saya kasih judul pembalasan dendam adalah milik Tuhan. Milik siapa? Milik Tuhan. Jadi pembalasan apapun juga itu milik Tuhan. Ya, kita tidak berhak melakukannya. Amin. Nah, tapi firman-Nya mana? Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 2. Lukas 17 ayat 2. Ya, ditanya tadi apa? Saudara ya baca. Lukas 17 ayat 2. Ayo baca. Lukas 17 ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Amin. Ya. Sebelumnya Yesus berkata pada murid-muridnya,
tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ya, jadi hari-hari ini itu akan ada penyesatan, dan Yesus bilang tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya penyesatan ini ya pasti atau kira-kira hal yang pasti akan ada penyesatan. Ini kata Yesus sendiri, ya. Jadi kalau ada penyesatan saat ini, jangan takut lagi. Udah biasa, aku udah dengar kok. Penyesatan itu pasti ada dan harus ada, ya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan tahu ada penyesatan, kenapa nggak dicegah? Ya kan? Ya, bahkan dia bilang, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, yang mengadakan penyesatan itu. Ya, jadi penyesatan itu pasti ada. Tapi Tuhan bilang, celakalah dia yang mengadakan penyesatan itu. Artinya apa? Tuhan berwenang untuk membuat perhitungan dengan orang lain, untuk misalnya tindakan, hukuman dan lain sebagainya bagi orang-orang yang menyesatkan, ya. Bahkan dia katakan adalah lebih baik baginya, bagi penyesat ini, jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Jadi hati-hati, ya. Bayangkan, ya, kita ada yang suka pakai kalung, ya, pakai kalung ya indah ya, tapi kembali batu kilangan diikatkan pada lehernya, ya kan? Ini bagi penyesat itu akan mengalami itu, ya. Jadi hati-hati, kita pun juga sama. Jangan sampai kita mengajarkan tapi dalam makanya kita dimuridkan, kita jangan takut memberitakan firman Tuhan, ya. Makanya kita harus di dalam pemerintahan yang benar, ya. Karena berita firman Tuhan ini akan banyak memerdekakan orang, ya, amin ya. Akan membuat orang ini merdeka, selamat, ya. Tetapi kalau kita selalu mengajarkan, ya, yang itu dapat menyesatkan orang itu, ya, dikatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dilemparkan ke dalam laut, ya. Tujuannya apa? Batu kilangan diikatkan pada lehernya supaya ketika dia dilemparkan ke laut dia nggak timbul lagi. Ya, berat, ya. Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yesus tahu banyak orang-orang yang lemah, yang gampang terima pengajaran-pengajaran, ya, yang gampang menerima, ini kelihatan kayak apa itu ada suaranya dari daki khotbahnya, ya. Itu wow, gitu loh, ya. Terus kemudian filsafatnya bermain di situ, ya. Motivator, ya. Tetapi mereka ini lemah dalam arti apa? Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dia itu kuat, dia punya dasar yang kuat, dia dibangun di atas batu karang yang teguh, amin, ya, sehingga dia tidak lemah, dia kuat, ya. Tetapi orang-orang yang tidak punya dasar yang kuat, ya, dia akan mudah jatuh, kalau hidupnya tidak dibangun oleh firman Tuhan, dia akan mudah jatuh, ya. Nah, jadi akan ada banyak penganiayaan terhadap anak-anaknya secara pribadi, dan Allah ini menanggapi hal itu. Luar biasanya seperti itu. Tuhan yang cuek, itu masalahmu sendiri, ya kan? Kamu disesatkan, kamu dianiaya, ya. Tuhan nggak ambil, maksudnya gitu. Tuhan nggak membiarkan hal itu terjadi. Artinya apa? Ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 4, coba kita lihat. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Lima dan 4 dan 5. Ayo baca, siapa? Judi baca. Ia berkata, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya, amin. Ia ini Saulus, ya, rebah ke tanah ketika Tuhan menampakkan dirinya dalam sinar yang sungguh terang, ya. Sehingga apa? Dia rebah ke tanah dan dia dengar suara dari Yesus. Katanya,
Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus ini hidup di zaman Yesus, apa setelah Yesus disalib, apa sebelum Yesus disalib? Setelah Yesus disalib. Artinya dia tidak pernah ketemu Yesus. Dia ketemu orang-orangnya, murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya. Dan dia menganiaya banyak orang pengikut Kristus. Tetapi di sini dikatakan oleh Yesus, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika Saulus menganiaya para murid Kristus, orang Kristen pada zaman itu, ya, cuma datang padanya, kenapa engkau menganiaya? Jadi ketika apapun aniaya seperti apa yang kita alami, ya, itu orang yang menganiaya kita, yang menyesatkan kita, itu sama juga dia menganiaya Yesus yang ada di dalam kita. Dan hati-hati, dia akan berhadapan dengan Yesus yang ada dalam kita. Amin. Ya. Dia akan berhadapan bukan dengan kita, tapi dengan Tuhan yang ada dalam kita. Jadi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya itu? Saulus tidak secara langsung menganiaya Yesus, ya, tetapi menganiaya murid-muridnya. Ya. Namun Yesus berkata, ya, jadi gini, penghakiman terhadap mereka yang menganiaya anak Allah tidak akan selalu datang tepat waktu. Dengan seolah gini, ketika kita ingin mengalami aniaya, rasa-rasanya Tuhan biarkan terjadi. Di saat kita menganiaya, diejek orang, dihina orang, kemudian direndahkan oleh orang, ya, di apa ya, misalnya difitnah dan lain sebagainya, sepertinya seolah Tuhan membiarkan kita, ya. Seperti seolah Tuhan tidak datang-datang membela. Tetapi kenyataan yang benar adalah dia sedang berhadapan dengan Tuhan kita. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan kita yang tidak akan tinggal diam, ya. Dia menampakkan diri aja pada orang yang menganiaya muridnya, orang itu langsung getar. Satu itu. Ya. Jadi ketika sepertinya Tuhan itu terlambat membela kita, percayalah Tuhan membela kita. Amin. Ya. Nah, tetapi ketika Tuhan mau membela, kadang-kadang kita menjadi penghalang dia untuk membela kita. Iman kita tidak bekerja, sehingga apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup kita untuk membela kita itu tidak terjadi, belum terjadi. Ya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti di sini diperingatkan, Allah akan membalaskan kepada umatnya. Ya. Dalam Roma 12 ayat 19 kata seperti ini, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Artinya apa? Ketika kita diperlakukan tidak adil, dianiaya, ya, dikatakan janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Berikan tempat pada murka Allah, berikan kesempatan, ya, berikan hak kita untuk marah, untuk membalas, itu berikan pada Tuhan. Supaya supaya itu tidak menghalangi iman kita bekerja, ya, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan, bukan hanya kita. Kita yang dianiaya, tapi yang berhak membalas itu adalah Tuhan, ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dia yang akan membalas kita, ya. Lebih enak mana membalas kita yang membalas atau Tuhan yang membalas? Mosok. Ya. Kalau kita yang membalas itu rasanya apa? Puas. Ya. Kalau kita yang membalas rasanya rasa nol. Uncet ya. Sudah melakukan aku seperti rasa nol terbalas. Benar nggak? Ya. Rasanya puas. Ya. Tetapi puas spesial. Iya dong. Aku kok mau ambil gitu loh. Haknya Tuhan kok kita ambil, bagiannya Tuhan kita ambil gitu loh.
ya wis lah, monggo, ya kan? Dan itu akan terus nempel di pikiran kita, seperti kita jatuh cinta, ya kan? Begitu, aku dikatakan seperti ini, cinta apa? Cinta kuat seperti maut, ya. Cinta kuat seperti maut, ya. Kita cinta itu bisa kuat, seperti kalau kita ada di dalam kuasa maut itu juga kuat tuh seperti cinta. Ya, rasanya kayak orang jatuh cinta yang diomongin yang jengkel terus gitu. Yang diomongkan tiap hari yang menyakitkan hati itu, ya sakitnya di sini loh Pak, ya, tidak di sini. Nah itu haknya Tuhan, jangan diambil. Kalau diambil ya Tuhan ya harus gua ambil ya wis toh. Ya. Padahal kalau dia yang balas, ya itu akan membuat orang itu sadar dan kita terima berkat Tuhan. Iman kita bekerja, bagian kita itu akan lebih banyak gitu. Ya. Kalau kita balas dia hanya cukup puas kok wis sudah membuat dia sengsara ya, kalau dia sengsara, ya kan. Kalau dia, saya pernah melayani orang di Bandung waktu itu, jadi aku udah ceritain di sini ya. Aku cerita yang orang Bandung, ya. Di Bandung itu saya ada di persekutuan, melayani suatu persekutuan. Ibu-ibu lah, memang ibu-ibu ini kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi selalu dia bersaksi, saya bersaksi, ya, bersaksi menyaksikan betapa dia diperlakukan diambil oleh ibunya, orang tuanya sendiri, ya kan. Wes pokoknya aku jengkel Pak Santo, tapi aku mau mengampuni dia, ya kan? Aku pokoknya datang, itu udah ngaku dia, puji Tuhan, ya. Besok datang lagi bersaksi seperti itu lagi. Nah terus ibu dulu waktu kemarin itu bersaksi seperti itu, terus bersaksi lagi. Sekarang hari ini bersaksi itu, apa yang ibu tunggu? Kenapa ibu ingat-ingat terus? Loh gini Pak Sam, di firman Tuhan ada dikatakan, kalau kita mengampuni musuh kita, Tuhan akan menaruh bara api di atas kepalanya. Loh, kok enggak? Kapan bara apinya itu diberikan? Dia ingin siapa yang menyakiti dia itu mengalami kesakitan, mengalami pembalasan yang setimpal yang apa yang dia pikirkan. Ya saya jelaskan Bu, Tuhan memberikan bara api di atas kepalanya. Kalau ibu ini benar-benar mengampuni dengan tulus. Dan tujuannya bara api itu bukan berarti kepalanya kobong, berasap, ya seperti itu Bu. Tetapi dia ini pikirannya terbuka dan dia sadar kesalahannya. Nah itu yang harus ibu doakan. Hal itu mendoakan orang yang memusuhi ibu atau menyakitkan ibu. Sehingga apa? Sehingga ibu pun diberkati iman ibu bekerja dengan baik, seperti itu. Jadi membiarkan Tuhan menjadi satu-satunya yang membela kita adalah masalah iman, keimanan kita, ya. Supaya iman ini bekerja dengan baik, ya. Kita punya harapan, ya. Kita punya harapan, banyak harapan kita, ya. Kenapa banyak harapan? Kita masalah nggak habis-habis ya. Kita tambah ruwet, kita tambah berat, ya kan? Kita tambah menekan. Kok kayaknya aku mau keluar dari ini situasi ini susah gitu loh. Bagi orang sih jadi akhirnya rasanya kepenginnya puasa loh, nggak mungkin puasa. Ya kan? Jadi rasanya kepingin kapan tuh ini selesai, ya kan? Nah kita orang percaya hidup karena iman, ya. Supaya ini cepat selesai, masalah dan lain sebagainya itu selesai, iman kita harus bekerja supaya kita punya pengharapan itu terjadi gitu. Kita alami semuanya. Amin. Ya. Nah, jika tidak ada Tuhan yang meminta pertanggungjawaban nanti dalam mereka, ya, jika Tuhan ini tidak bekerja, tidak membela kita, ya, untuk apa ada firman Tuhan? Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Untuk apa? Ya. Artinya apa? Kalau kita ditampar pipi kananmu, terus nih yang kiri juga dikasih gitu. Ya, seperti itu. Ya.
nanti sakit gigi kan. Ya. Jadi kalau Tuhan yang berjanji bahwa pembalasan adalah miliknya dan Dia pasti akan membalas, ya. Maka kalau kita mengambil tindakan sendiri, ya, jadi kalau kita ditambah pipi kanan harus kita jotos pipinya, bahkan mungkin lebih keras lagi, ya, seperti pada aku waktu masih muda dulu. Ya. Kalau aku tidak lebih keras jotosnya, dia akan jotos aku lagi. Tak perlu sekali jotos langsung pisah, gitu, ya. Tetapi itu berarti tidak membiarkan Tuhan bertindak di dalam kita. Kalau kita nonjok lebih keras lagi, terus kita bersaksi, bersaksi ya. Wah biasa Tuhan kasihkan aku kekuatan di dalam pukulanku, gitu. Luar biasa Tuhan kasih kekuatan, ketajaman dalam mulutku sehingga aku bisa membela diri, ya, sehingga dia kabur. Ya seperti itu. Ya. Itu membuat dia itu namanya memanipulasi kebenaran untuk kebenaran diri sendiri. Ya. Dia pasti akan membalas. Ya. Jadi jangan ambil tindakan sendiri. Kalau kita mengambil tindakan kita sendiri itu namanya kita kurang iman dan kita tidak percaya pada integritas kepada Tuhan. Amin. Ya, integritas pada Tuhan, integritas pada firman-Nya, bahwa Tuhan pasti melakukan firman-Nya dan firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Kalau kita percaya. Ya. Nah, kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri dan membela diri. Pembalasan adalah hakku, ya. Aku akan menuntut pembalasan firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 30. Ya. Ibrani 10 ayat 30 kata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, ya, kita mengenal Dia itu artinya kita tahu banget. Kita kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita tahu banget bahwa pasanganku ini, mempelaiku ini, Tuhanku ini, Yesusku ini, sahabatku ini akan membela aku. Ya, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jangankan orang-orang ya yang tidak menyakiti kita, yang biasa-biasa aja, itu akan dihakimi oleh Tuhan. Yang tidak di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan ambil haknya Tuhan. Berusaha keras untuk membenarkan diri sendiri sebenarnya menunjukkan kurangnya iman pada Allah yang menepati janji ini. Ingat, ini Tuhan yang sudah berjanji. Aku yang akan membalaskan apa yang kamu alami, penderitaan yang kamu alami, penyesatan yang kamu alami, aniaya yang kamu alami. Ini janji Tuhan. Biarkan Tuhan menggenapi janji-Nya ini dalam hidup kita. Amin. Ya, mau nggak Tuhan menggenapi janji dalam hidup kita? Yes. Mau nggak? Mau. Ya. Nah, berikan haknya Tuhan, biarkan Tuhan yang menepati janjinya, ya. Sama seperti Kristus tidak datang untuk menutup dunia dan tidak menyimpan dosa manusia, ya. Kristus itu tidak menutup dunia saat ini dan Dia tidak menyimpan dosa manusia, ya. Demikian pula kita telah diberi pelayanan pendamaian yang sama, ya. Bagi mereka tidak dengan kasih yang kita berikan pada mereka, tetapi malah memanfaatkan kita. Karena kita memberikan pipi yang lain, Tuhan akan membalasnya. Jadi ketika kita dianiaya, ketika kita disesatkan, ya, ketika kita memperoleh penghinaan dan lain sebagainya, dan itu kita rasakan sakit, itu rasanya kita menderita, itu yang kita rasakan tertekan, ya, kabar gembiranya bersukacitalah, damai sejahtera. Karena kita punya Tuhan yang membela kita. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat ingin, ya, membela anaknya. Dia ingin berdiri di hadapan musuh kita dan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Dia akan membuat musuhnya sadar. Saulus setelah menerima Kristus, setelah melihat Kristus, dia buta saat mudah disembuhkan oleh Ananias. Dan dia melihat kembali. Artinya apa? Dia mendapat, musuh kita akan mendapatkan terang Tuhan. Dia sadar dan dia menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan. Seperti apa yang kita alami. Amin. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Ya,
Itu yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya mereka ini yang selama ini menganiaya kita, mereka sadar, mereka berubah hidupnya, pola pikirnya, sehingga mereka berhenti menganiaya orang-orang seperti kita ini juga. Dia berhenti menganiaya Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengalami kebebasan. Amin. 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 Berat ya. Rasanya masih belum balas. Ya, rasanya berat itu kan. Aku kayaknya kamu yang benar banget. Nah, jangan ya, berikan pembalasan pada Tuhan. Dia lebih tahu. Karena orang-orang itu yang menciptakan bukan kita. Jadi kita nggak bisa merubah siapapun. Yang bisa merubah orang yang menciptanya sendiri. Gimana cara menghukumnya yang tahu ya Tuhan sendiri, yang menciptakan sendiri. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita coba-coba sok tahu untuk membuat mereka ini membalas mereka, ya kita yang akan salah sendiri, menderita sendiri, yang beban sendiri. Orang yang kita mau balas, tenang-tenang aja, ya santai-santai saja, seperti itu. Kitanya terus terbebani terus, ya. Makanya Pak Tuhan letakkan beban, ya. Fokus pada aku, fokus pada kuk yang dipasang, karena kuku ringan dan enak, ya. Mau yang enak, ringan, atau yang berat? Kalau mau yang berat, silakan. Ya, berikan pukul pipi kananmu, pukul pipi kanannya. Tapi kalau mau ringan, letakkan itu. Ya, beban itu hakmu itu letakkan. Berikan pada yang lebih berat, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Apa baik? Apa baik? Amin. Amin. Ya, berkati. Yes, sir.
rasa dendam kami, dan kami menyerahkan itu pada Allah Tuhan. Sehingga kami tidak berbeban berat lagi, tetapi kami menerima kebaikan-kebaikan yang daripada Allah. Kami hanya fokus semua tentang kebaikan Tuhan. Walaupun banyak orang yang menganiaya kami, memberikan kami penderitaan, sehingga kami berbeban berat, tetapi hari ini Tuhan, kami mau berikan beban itu pada Tuhan. Kami mau memberikan hak pembalasan itu pada Engkau Tuhan. Karena Engkau lebih berhak dengan kami Tuhan, dan Engkau lebih baik. Engkau punya kasih yang luar biasa. Sehingga siapapun yang menganiaya kami, Engkau akan tetap mengasihi mereka, dan membuat mereka hidup mereka sadar dan berbalik kepada Engkau Tuhan, dan mereka menerima kebenaran daripada Engkau Tuhan. Mereka dimerdekakan hidup mereka, sehingga mereka mengalami sukacita dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas pembelaan-Mu, atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dan saat ini kami menerima semua berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, supaya termanifestasi dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mengetahui semuanya untuk keperluan hidup kami di dunia ini. Mari kita semua terima berkat Tuhan, kita berdiri dan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus, kita sepakat berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.